Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah melihat tayangan dari apa yang saya sampaikan di dalam video kali ini. Jadi, ya cukup panjang dari video tersebut. Jadi, pada video kali ini saya akan meringkas apa saja yang disampaikan oleh Ibu tersebut di dalam rapat dengan DPR RI, Komisi 10 DPR RI, di mana kita akan menyaksikan dulu potongan videonya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan hal seperti itu? Kok tidak ada perasaannya gitu loh? Guru-guru yang sudah menjelang pensiun masih harus ikut tes. Tidak pernahkah terbayangkan oleh pemerintah bagaimana guru-guru senior nih mau menjelang pensiunnya aja masih harus berjuang ikut tes, dari pedesaan aja harus ke perkotaan, harus menyeberang sungai segala macam, demi apa? Demi sebuah status ASN. Oke, jadi itu adalah penggalan video pada awal-awal dari video tersebut, di mana secara garis besar ini mewakili teman-teman guru-guru swasta ya, terutama yang senior, atas kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah yang mungkin selama ini merugikan teman-teman guru senior ya, terutama teman-teman guru senior swasta ya, senior, di mana apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini menyatakan bahwa banyak sebenarnya guru senior itu yang sudah mengabdi puluhan tahun tetapi masih harus mengikuti tes untuk mendapatkan status ASN. Jadi mungkin secara garis besar Ibu ini menyampaikan bahwa guru-guru yang sudah mengabdi sekian puluh tahun itu ya nggak usah melalui tes lagi untuk mendapatkan status mereka menjadi guru ASN gitu ya, karena memang logis juga ya, karena tidak ada hubungannya proses tes itu dengan proses mereka untuk melakukan pengabdian pengajaran untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan siswa-siswanya gitu ya, atau meningkatkan kecerdasan siswa-siswanya gitu. Nah, jadi proses tes ini seringkali menyulitkan para guru senior karena mereka harus pergi jauh dari desa ke kota misalnya ya, kemudian melewati medan yang cukup terjang, bahkan sampai menyeberangi sungai hanya untuk mengikuti tes seleksi. Nah, seperti kita ketahui bahwa di negara Indonesia itu salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru itu hanya dengan satu-satunya melalui tes CPNS gitu ya, atau memiliki status ASN. Nah, dengan kondisi yang saat ini, teman-teman guru senior itu merasa tidak mendapatkan penghargaan atas pengalaman dan dedikasi mereka selama ini gitu ya. Padahal di usia menjelang pensiun, mereka seharusnya sudah mendapatkan kepastian status tanpa harus bersaing dengan guru-guru yang lebih muda dan masih minim pengalaman gitu. Nah, kemudian organisasi guru swasta itu menyuarakan aspirasi di mana Ketua Umum Ikatan Guru Sertifikasi Swasta memimpin penyampaian aspirasi ini ya, di mana guru-guru ini sebagai berbagai provinsi ya, seperti di Aceh, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Bali itu turut hadir, tetapi tidak bisa masuk ya secara serentak ke dalam gedung DPR RI tersebut atau di dalam ruang rapat tersebut. Sehingga organisasi ini sebenarnya menyoroti bahwa mereka adalah bagian dari komunitas guru yang telah bersertifikasi, namun sebenarnya belum mendapatkan kepastian status sebagai ASN. Nah, mereka menanggapi bahwa pemerintah itu seharusnya itu lebih memperhatikan kesejahteraan guru-guru. Kemudian perbedaan perlakuan guru swasta dan guru ASN, saya kira ini sudah jelas ya. Jadi di Indonesia itu tidak bisa yang namanya benar-benar mau menyatukan antara guru swasta dan guru ASN, karena memang ini sudah dibentuk sejak lama gitu ya. Jadi ketika ada aturan setiap tahun perekrutan guru-guru ASN, maka sebenarnya bukan menyelesaikan masalah gitu ya, tetapi justru menambah masalah gitu. Jadi sehingga muncul kecemburuan antara guru-guru swasta dan guru-guru ASN ya.
Padahal mereka memiliki tugas dan beban yang sama gitu. Nah, sedangkan kalau kita melihat di negara-negara yang maju, itu tidak ada perbedaan antara guru swasta dan guru ASN. Jadi di negara-negara maju itu ya guru-guru gitu ya, tidak ada status ASN maupun swasta gitu. Dan mereka memiliki standar gaji yang sama gitu ya. Jadi semakin tinggi pendidikannya, maka semakin tinggi bayarannya. Nah, di Indonesia itu guru-guru ataupun dosen semakin tinggi pendidikannya, maka malah semakin kecil bayarannya gitu ya. Jadi para guru swasta yang sebenarnya telah memiliki sertifikasi pendidik ya merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan guru ASN dalam beberapa aspek. Misalnya perbedaan kesejahteraan, di mana mereka tidak mendapatkan tunjangan yang sama dengan guru ASN. Kemudian pengakuan masa kerja. Nah, guru yang telah mengabdi selama 20 tahun hanya diakui 4 tahun dalam penghitungan masa kerja mereka. Ini kan juga agak konyol gitu ya. Kemudian, kesempatan bagi ASN, guru-guru swasta ini lebih sulit mendapatkan status ASN gitu ya, meskipun telah bersertifikasi dan memiliki pengalaman yang cukup lama dalam hal mendidik anak-anak bangsa gitu ya. Nah, oleh karena itu, mereka menekankan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebenarnya guru itu berhak memperoleh penghasilan dan kesejahteraan sosial yang layak. Namun kenyataan di lapangan, hak ini belum sepenuhnya diberikan kepada guru swasta. Nah, berikutnya itu adalah kebijakan baru yang menghambat guru-guru senior. Nah, sejak tahun 2018, pemerintah itu mengganti PLPG dengan program pendidikan profesi guru atau yang disebut dengan PPG. Nah, sayangnya kebijakan ini justru menghambat guru-guru senior. Nah, mengapa demikian? Karena ada beberapa permasalahan utama ini dari sistem PPG yang baru-baru ini meliputi ya. Misalnya, PPG prajabatan itu memungkinkan calon guru yang belum memiliki pengalaman mengajar untuk langsung mendapatkan sertifikasi gitu. Jadi tidak ada kayak apa, mungkin kalau kayak dosen itu harus melakukan pengajaran minimal 4 semester dulu kayak gitu ya. Kemudian program ini lebih memprioritaskan guru-guru muda dibandingkan guru-guru senior yang telah lama mengabdi. Dan guru swasta senior yang telah mengajar puluhan tahun itu tetapi belum menjadi ASN kini semakin sulit mendapatkan kesempatan tersebut karena mereka mempertanyakan pada akhirnya tujuan pemerintah mengadakan sertifikasi besar-besaran bagi calon guru muda, sementara mereka telah lama mengabdi masih belum memperoleh kepastian status sebagai ASN. Kemudian yang berikutnya itu adalah ketidakadilan dalam sistem rekrutmen guru ASN. Nah, banyak guru swasta yang bekerja di yayasan sosial dengan honor jauh di bawah UMR. Nah, pemerintah menganggap bahwa guru swasta itu sudah sejahtera karena mendapatkan tunjangan profesi guru gitu ya. Namun faktanya berbeda Bapak Ibu ya, di mana sebagian besar yayasan sosial itu tidak mampu membayar gaji yang layak. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa guru itu bahkan tidak menerima gaji karena dianggap sudah mendapatkan TPG dari pemerintah. Nah, ini kan juga agak sedikit konyol gitu ya. Kemudian, mayoritas guru swasta di Indonesia itu bekerja di yayasan sosial yang masih memberikan subsidi silang untuk siswa yatim maupun yang kurang mampu. Nah, mereka menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menyamakan kondisi mereka dengan guru yang bekerja di yayasan komersial yang memiliki dana yang lebih besar. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang disuarakan itu adalah regulasi yang tidak adil terhadap guru senior. Nah, beberapa regulasi yang dianggap tidak adil oleh para guru senior itu misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil, di mana ini hanya mengutamakan guru muda dalam rekrutmen ASN, sementara guru senior itu terpinggirkan. Kemudian Peraturan BKN tentang seleksi dengan metode CAT ya atau Computer Assisted Test ya, di mana soal-soal tes yang dianggap tidak relevan dengan kompetensi guru dalam mengajar. Kemudian keputusan Menteri PAN RB nomor 348 tahun 2024, di mana peraturan tersebut itu lebih memprioritaskan dalam pengangkatan ASN, lebih diberikan kepada guru dengan nilai tes tertinggi, bahkan bukan berdasarkan pengalaman atau senioritas. Nah, dengan kondisi tersebut, mereka merasa bahwa sistem ini itu justru merugikan mereka karena hanya menilai kemampuan kognitif tanpa mempertimbangkan pengalaman dan dedikasi dalam mengajar. Nah, selanjutnya itu adalah tuntutan kepada pemerintah ya. Ini yang menarik bahwa para guru swasta yang telah bersertifikasi PLPG itu menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Yang pertama itu
angkat secara otomatis guru senior bersertifikat PLPG menjadi PNS tanpa tes di tahun 2025 bagi mereka yang berusia minimal 41 tahun. Kemudian yang kedua itu prioritaskan guru tetap yayasan lulusan PLPG dalam redistribusi guru ASN agar mereka tetap bisa mengajar di sekolah induk mereka. Yang ketiga itu utamakan guru senior bersertifikasi PLPG dalam pengangkatan PNS, terutama mereka yang bekerja di yayasan sosial. Ya benar ya, biar tidak menjadi beban juga yayasan sosialnya gitu ya untuk menggaji guru-gurunya. Kemudian yang keempat itu daftarkan seluruh guru senior swasta bersertifikat PLPG ke dalam database pegawai non-ASN BKN untuk memastikan mereka memiliki peluang yang sama gitu. Dan yang kelima itu adalah tuntaskan kepastian status guru senior sertifikasi swasta PLPG dengan mempertimbangkan masa kerja yang sebenarnya. Nah, sehingga mereka itu meminta agar sistem pengalaman ASN atau sistem pengangkatan ASN tidak hanya fokus pada lulusan PPG, tetapi juga memberikan prioritas kepada guru PLPG yang telah mengabdi cukup lama. Kemudian yang disuarakan berikutnya itu adalah harapan kepada presiden sebenarnya. Jadi ya seperti kita menagih janji ya, guru-guru itu menagih janji atas apa yang disampaikan oleh presiden beberapa waktu yang lalu pada hari ulang tahun PGRI gitu ya. Di mana para guru swasta itu berharap agar Presiden Prabowo itu memenuhi janjinya untuk memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada jasa guru. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan pengalaman dan senioritas dalam pengangkatan ASN. Kemudian adanya regulasi baru yang lebih adil dan melindungi hak-hak guru swasta. Kemudian dihapuskannya perbedaan nominal tunjangan antara guru PNS dan non-PNS. Nah, selain itu, teman-teman guru swasta ini mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2023, guru berhak mendapatkan promosi dan penghargaan berdasarkan pengalaman. Nah, mereka berharap bahwa kebijakan baru ini dapat mengakomodasi hak-hak teman-teman guru. Jadi kalau saya simpulkan bahwa aspirasi ini sebenarnya mencerminkan perjuangan para guru swasta bersertifikasi PLPG yang merasa terpinggirkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, mereka menuntut keadilan dalam kesejahteraan, pengakuan masa kerja, serta kepastian status ASN. Nah, mereka berharap agar kebijakan yang ada saat ini itu bisa diubah untuk lebih menghargai pengalaman dan dedikasi mereka dalam dunia pendidikan. Nah, poin utamanya adalah yang ingin mereka sampaikan itu, guru-guru yang telah lama mengabdi seharusnya mendapatkan prioritas dalam pengangkatan ASN, tanpa harus bersaing dengan guru yang lebih muda dan minim pengalaman melalui tes yang relevan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu guru, ya tetap semangat ya. Kita dukung penuh apa yang disampaikan atau aspirasi yang ingin disampaikan oleh teman-teman guru senior swasta ya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.